gimana cara antum tetap bertahan dalam kondisi seperti ini? Dan ini kan nggak mudah juga. Kalau bisnis kan unpredictable. Bagaimana kalau kemudian terjadi ada apa-apa? Nah, tips antum sendiri untuk mempertahankan supaya antum tetap istiqomah dalam kebaikan, istri juga tenang, keluarga juga tenang, itu bisa di-share? Banyak faktor. Terutama memang mungkin poin yang pertama adalah kita udah pasti ya ketika melakukan sesuatu itu kita harus cari ridhonya Allah, ya kan? Bukan pengen dibilang gimana sama manusia atau apapun. Pasti itu udah poin utama. Niatnya kita dulu nih apa nih? Ini saya sharingnya Ustaz ya, maksudnya kalau antum ada ini silakan ini Ustaz. Kedua, orang-orang terdekat sudah pasti. Orang-orang terdekat ini kayak istri ana, orang tua ana udah pasti kalau ketika support, insya Allah kita semakin kuat. Terus ketiga, yang nggak bisa dipungkiri memang eksternalnya Ustaz. Lingkungan. Ini kita nggak bisa pungkiri Ustaz. Support dari sahabat, teman-teman itu juga membuat kita jadi kuat Ustaz. Dan insya Allah mudah-mudahan jadi istiqomah. Kan kalau misalnya, kalau hadits kan banyak menjelaskan tentang pengaruh teman, agama kita. Itu kan sangat besar sekali. Dan jujur Anda pernah waktu awal-awal ketika hijrah, bukan hijrah, ketika awal-awal nyadari dosa gitu ya. Nyadari dosa dan memang nyesal itu, jadi sempat balik lagi Ustaz, karena teman Ustaz. Jadi kekuatan teman tuh begitu luar biasa, dan akhirnya di satu titik Anda sadar, Anda nggak boleh lagi main-main sama teman-teman yang membawa ke arah yang tidak baik. Anda sampai dibilang sombong, dibilang wah lo udah nggak asik segala macam. Anda tetap dalam arti muamalah tetap baik sama mereka, tetap menyapa, say hello. Tapi kalau untuk nongkrong bareng teman nggak berani, karena takut kebawa. Jadi itu benar-benar pengaruh yang begitu luar biasa tuh Ustaz. Tapi belum bersahabat mungkin begitu ya. Jadi tetap say hello, tetap oke dengan mereka, tidak meninggalkan mereka. Karena mereka juga adalah lahan dakwah kita sebenarnya kan gitu ya. Cuma tidak lagi seperti habit mereka. Lingkungannya juga sudah berbeda. Itu ya salah satu tips ya. Sempat meninggalkan dulu Ustaz, karena waktu itu wah sama sahabat gini banget Ustaz kan. Dan itu akhirnya Ana coba pergi dulu, dalam arti Ana butuh waktu dulu sendiri, nggak boleh main sama mereka karena pasti pengaruh, pasti terpengaruh. Dan tapi di satu titik alhamdulillah Ustaz, sekarang Ustaz, teman-teman Ana yang itu sekarang udah ngaji Ustaz. Kita ngaji, bikin kajian sebulan sekali. Itu ya Allah Ustaz. Ana aja sampai dengar. Itu yang ngajak, itu sahabat Ana sendiri. Bikin kajian. Itu teman-teman bandel gitu. Iya. Sampai bikin kajian yuk. Kaget. Serius loh? Iya. Tapi kita aja dulu. Ana paham lah maksudnya kan, dia pengen dia yang nyaman, teman-teman dulu. Jadi tanya jawab sama Ustaz juga lebih enak gitu kan. Ana bilang privasi. Ya udah, nggak apa-apa yuk gitu. Oh alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah Allah memudahkan. Jadi yang pertama itu lingkungan, sahabat, teman, orang terdekat. Nah, apalagi tips? Majelis ilmu Ustaz. Majelis ilmu. Itu pasti penting ilmu karena kalau bahasanya waktu itu yang pernah dengar bahwa ketika kita analogikan dengan mobil ini jalan di jalan itu kita ibarat kita hidup di dunia ini. Pasti kan mobil butuh bensin mau habis kita datang ke pom bensin. Pom bensin ini adalah majelis ilmunya, diisi bensinnya, diisi imannya. Jadi semakin ke-charge, semakin handphone lagi gitu. Akan terus dipakai, tapi dia supaya tetap dipakai harus ada cas baterai. Terus cas baterai. Sehingga dia tetap istiqomah jadi handphone. Itu penting banget, majelis ilmu itu penting sekali. Jadi antum sekarang sudah mudah, ada YouTube, ada Instagram, ada berbagai macam sarana majelis ilmu. Nah, sekarang lebih mudah. Nah, tips apa lagi Bang selain ilmu, lingkungan yang antum rasakan yang membuat antum kuat dan yakin akan terus kuat? Sama agak ekstrim sih saat ini ya. Mungkin pasti kita tahu kalau misal istiqomah ini berat sekali. Bahkan kan doa yang sering sekali dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ini doa bagaimana kita minta sama Allah agar hati kita terus istiqomah, mudah-mudahan gitu kan. Nah, ini salah satu ya pasti kita harus berdoa terus Ustaz ya. Tapi selain itu juga Ana ekstrim begini Ustaz. Kalau Ana ya selalu ambil, kalau andaikan ada suatu hal yang mungkin akan dekat dengan maksiat, Ana langsung berpikir, gue habis ngelakuin ini gue mati. Langsung ke situ aja tuh. Karena kalau nggak goyang Ustaz, pasti. Itu gampang banget goyang. Jadi langsung mikir, aduh ini pasti ada langkah maksiat yang bisa dijalanin sama saya nih. Tapi gue kayaknya mati nih habis ini. Jadi langsung mikirnya ke situ aja Ustaz gitu.